Changes in ownership interest, perubahan kepemilikan. Adapun dalam materi ini kita akan membahas 3 sub pokok. Yang pertama, interim acquisition, akuisisi interim. Yang kedua, step by step acquisition, akuisisi bertahap. Dan yang terakhir, changes in ownership, perubahan kepemilikan. Kita masuk yang pertama, interim acquisition. Apa yang dimaksud dengan interim acquisition? Interim acquisition terjadi bila induk perusahaan mengakuisisi anak perusahaan tidak di awal atau tidak di akhir tahun, melainkan di pertengahan tahun. Bisa saja 1 April, 1 Oktober, 1 November, artinya tidak di awal dan tidak di akhir tahun. Lalu, dampaknya bagaimana jika induk perusahaan mengakuisisi anak di pertengahan tahun, maka perlu dilakukan adjustment, penyesuaian terhadap laba dan dividen yang dilaporkan anak perusahaan yang bukan menjadi haknya si induk. Nah, laba dan dividen yang bukan haknya induk atau parent, kita sebut dengan laba dan dividen sebelum akuisisi atau pre-acquisition earnings atau pre-acquisition dividend. Nah, untuk metode pre-acquisition earning ada 2 cara menghilangkannya. Yang pertama, tidak memasukkan penjualan dan biaya anak perusahaan. Yang kedua, memasukkan seluruh penjualan dan biaya anak perusahaan selama 1 tahun, kemudian dikurangkan dengan laba sebelum akuisisi sebagai pos terpisah. Kalau kita simpulkan seperti ini, jadi ada 2 metode untuk mengeliminasi pre-acquisition earnings. Yang pertama, pre-acquisition income method. Yang kedua, sales expense method. Kalau kita menggunakan pre-acquisition income method, maka ada akun khusus yang kita gunakan yang akan muncul di dalam kertas kerja konsolidasi. Namanya pre-acquisition income. Kalau kita menggunakan sales expense method untuk mengeliminasi pre-acquisition earning, maka tidak ada akun khusus pre-acquisition income. Yang ada hanya mengadjust akun sales, COGS, dan expense. Nah, kalau kita perhatikan, ini merupakan jurnal kelima yang telah dipelajari di materi sebelumnya, yaitu eliminasi investment in S dan equity S. Common stock, RE, excess, kreditnya investment in S, dan NCI equity S. Kalau kita menggunakan pre-acquisition income method, maka di debit kita membuat akun pre-acquisition income. Dan di kredit, dividen pre-acquisition. Kalau kita menggunakan sales expense method, seperti biasa debitnya common stock, RE, excess, kreditnya investment in S, NCI equity, dan ditambahkan dengan akun debit sales yang pre-acquisition, kredit COGS, expense, dan dividen yang pre-acquisition. Perbedaan berikutnya untuk menghitung NCI share atau NCI expense. Kalau kita menggunakan pre-acquisition income atau pre-acquisition income method, untuk mencari NCI expense, yaitu dengan persentase kepemilikan NCI dikalikan total net income S. Total net income anak ini dibagi dalam
net income pre, dan net income post. Sedangkan untuk mencari NCI expense atau NCI share, jika menggunakan sales expense method, yaitu persentase kepemilikan NCI dikalikan net income anak yang post acquisition. Jadi, ada perbedaan antara metode eliminasi pre-acquisition earning. Kalau pre-acquisition income, ada akun khusus namanya pre-acquisition income. Untuk mencari NCI expense-nya, yaitu persentase NCI dikalikan dengan total net income CS. Kalau kita menggunakan sales expenses, tidak ada akun khusus atau tidak ada akun pre-acquisition income. Hanya adjust sales COGS expense yang pre. Dan untuk mencari NCI expense, caranya persentase NCI dikalikan net income anak yang post acquisition. Nah, nanti di kertas kerja konsolidasi NCI equity ini secara total akan sama baik menggunakan pre-acquisition income maupun menggunakan sales expense. Oke, sebagai contoh, P membeli 90% saham S pada 1 April 2016 senilai 213.750. Laba, dividen, dan ekuitas S untuk 2016 adalah sebagai berikut. Kita mulai mengakuisisi si S 1 April. Berarti periode dari 1 Januari sampai 1 April kita sebut dengan pre-acquisition. Periode dari 1 April sampai 31 Desember kita sebut periode post-acquisition. Nah, di sini informasinya di breakdown menjadi 3. Pre-acquisition, post-acquisition, dan informasi untuk full year, 1 tahun penuh. Net income pre 12.500, net income post 37.500, dan net income full year 50.000. Begitu juga untuk dividen. Dividen pre 10.000, dividen post 15, dan dividen full year 25.000. Kalau kita menggunakan cara pertama, cara ketika tidak memasukkan penjualan dan biaya atau hanya setelah akuisisi, yaitu 1 April, kita akan bisa menghitung berapa sih net income konsolidasi yang perlu dilaporkan di tahun 2016, yaitu penjualan 75.000 dari 1 April, COGS-nya 37.500, sehingga dapat net income 37.500. Nah, berarti ini kan sama saja menggunakan metode sales expense. Untuk bagian NCI berarti dia post. Ya, berarti dia bagian post. 37.500 dikalikan dengan 10%, dapat 3750. Sehingga net income konsolnya yaitu 33.750. Ini kalau tidak memasukkan penjualan dan biaya anak perusahaan. Nah, kalau cara yang kedua, memasukkan seluruhnya penjualan dan biaya, kemudian mengurangkan dengan pre-acquisition income akan seperti ini. Penjualan tahunannya 100.000, expense satu tahun 50.000, ya, berarti ada net income 50.000. Nah, untuk NCI kemudian dikurangkan dengan pre-acquisition income 11.250. 11.250 ini kita dapat dari 12.500 yang pre dikalikan dengan 90%. Dapat 11.250. Kemudian untuk bagian NCI expense-nya yaitu 5.000 dari 50.000 dikalikan dengan 10%. Nah, sama saja net income konsol yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasi juga 33.750, sama dengan cara yang pertama. Nah, untuk ilustrasi lebih lengkapnya bisa kita lihat seperti ini. Nah, tadi untuk pre-acquisition income. Sekarang pre-acquisition dividend. Dividen yang dibayarkan anak perusahaan sebelum diakuisisi oleh induk perusahaan
akan dieliminasi dalam proses konsolidasi. Kenapa? Karena dividen tersebut bukan merupakan bagian dari ekuitas yang diperoleh, ya. Jadi untuk pre-ekuisisi dividen bersamaan dengan jurnal eliminasi. Sebagai contoh, tanggal 1 April 2016, P membeli 90% saham S senilai 213.750. Tidak ada kelebihan cost atas fair value aset neto S pada saat transaksi. Laporan keuangan P dan S serta kertas kerja konsolidasi kedua perusahaan per 31 Desember 2016 tampak sebagai berikut. Nah, ini LKK akhir tahun 2016. Si P mulai mengakuisisi 1 April 2016, 90%, 213.750. Nah, di sini tidak ada excess. Kita untuk membuat laporan keuangan konsolidasi, berarti terlebih dahulu harus membuat adjustment dan elimination. Nah, kalau kita lihat di kertas kerja yang pertama ini, ada akun pre-acquisition income. Dan ada akun dividend income. Berarti kita menggunakan metode cost, dan untuk mengeliminasi pre-acquisition earnings-nya, kita menggunakan metode pre-acquisition income. Karena di sini ada akun khusus pre-acquisition income. Nah, laba yang dilaporkan selama 1 tahun oleh si S, yaitu 50.000. Di sini ada dividen. Nah, di sini ada dividen 25.000. Dividen 25.000 ini merupakan dividen untuk 1 tahun. Seluruh investor. Ya. Nah, kita buat dulu jurnal eliminasinya sama, tidak ada error and omission, tidak ada transaksi interperusahaan, langsung kita yang ketiga, yaitu dividen income dan dividen S, yaitu 13.500. Nah, dividen income pada dividen S ini merupakan dividen haknya si induk, ya. Haknya ini tuh mulai dari kapan? Mulai dari 1 April. Ada dividen 25.000. Nah, dividen dimulai 1 April itu berapa? Yaitu sebesar 15.000 dividennya per 1 April. Yang pre kan 10. Nah, berarti kita ambil yang 15.000. 15.000 dikalikan dengan 90%. Dapat 13.500. Kemudian untuk NCI expand. Nah, untuk NCI expand, karena kita menggunakan pre-acquisition income, ya, berarti NCI expand-nya total net income S. Ya, berapa total net income S? Yaitu sebesar 50.000. Dan kebetulan ini nggak ada excess, berarti tidak ada amortisasi. Langsung saja 50.000 dikalikan dengan 10% NCI, yaitu 5.000. Untuk dividen, nah dividen ini 1 tahun untuk NCI, baik yang pre dan yang post. Berapa dividen 1 tahunnya? Yaitu 25. Ya, 25.000 dikalikan dengan 10%, 2.500. Sehingga ketemu NCI equity-nya 2.500. Nah, untuk jurnal kelima, investment in S dan equity S, serta eliminasi pre-acquisition income dan pre-acquisition dividend, seperti ini. Pre-acquisition income 11.250. Dari mana 11.250? Nah, 11.250 yaitu dari 12.500 dikalikan 90%. Nah, ini yang pre. Karena ini belum diakuisisi periode ini 12.500. 12.500 dikalikan 90%, yaitu 11.250. Atau bisa 50.000, ini laba 1 tahun, dikurangkan bagian NCI 5.000, dikalikan 1/4. 1/4 ini 3/12, 1 Januari sampai 1 April. Atau 3/12, 1/4. Ya, 11.250. Nah, di sini ada RE 35.000, 35, capital stock-nya 200,
Kemudian dividen yang pre 9.000, dividen pre itu yang 10.000 dikalikan 90%, dapat 9.000 yang kita eliminasi. Investment in S 213.750 sesuai dengan pada tanggal 1 April ini 213.750. Nah, ini ada teknik khusus untuk menghitungnya. Bukan lagi 11.250 tambah 35 tambah 200 kurang 9.000 kalikan 90%. Bukan begitu lagi caranya. Tapi RE 35 ditambah capital stock 200, 235 dikalikan 90%, dapat 211.500. Baru ditambahkan 11.250 dan dikurangkan 9.000, dapat 213.750. Kenapa? Karena pre-acquisition income yang 11.250 ini sudah kita kalikan 90%. Begitu juga untuk pre-acquisition dividend yang 9.000 ini sudah kita kalikan 90%. Sedangkan angka 35 dan 200 belum. Ya. Jadi caranya 35 tambah 200 dikalikan dengan 90%, ditambahkan 11.250, dikurangkan 9.000, dapat 213.750. Untuk menghitung NC equity-nya berarti selisih debit dan kredit. Atau jurnal yang ini bisa kita pecah, ya. Yang pertama seperti jurnal yang investment in S dan equity S. RE 35, capital stock 200, kalikan 90%, kreditnya investment in S 211, dan NC equity-nya 23.500. Pre-acquisition income-nya 11.250, dividen S-nya 9.000, dan investment in S-nya 2.250. Secara total, investment in S 2.250 ditambah dengan 211.500, yaitu 213.750. Ya, oke. Sekarang kita masukkan ke kertas kerja. Nah, di kertas kerja pre-acquisition income-nya muncul, ya, dia akan mengurangkan. Nah, sini minus, sama seperti fungsinya NCI expand, ya, 11.250. Nah, kalau Anda perhatikan, di sini ada NCI equity. NCI equity-nya 23.500 ditambah 2.500, totalnya 26.000, ya. Totalnya 26.000. Nah, 26.000 ini akan sama dengan kita menggunakan sales expand method. Oke? Nah, berikutnya kita pakai cara yang kedua, yaitu sales expand method, ya. Sama, yang pertama error and omission, transaksi interperusahaan, kemudian ini tadi sama jurnalnya, dividend income dan dividen S, dividend income pada dividen S, ini yang setelah akuisisi 13.500. Nah, kalau kita menggunakan sales expand method, berarti nggak ada akun khusus pre-acquisition income. Kita hanya mengadjust sales, COGS, dan expand. Oke, sama dulu RE-nya 35, capital stock-nya 200. Ya. Nah, di sini ada tambahan sales. Sales-nya ini 100.000. Dari mana? Selama setahun. Yang pre-nya berapa? Pre-nya kan 3 bulan. 3/12 atau 1/4. Ya. 1/4 dikalikan 100.000. Dapat 25.000. Kemudian COGS. COGS 1 tahun 50.000. Yang pre-nya 1/4, 12.500. Belum kita kalikan ya, 90%. Sedangkan untuk dividen, ya, tadi yang pre-nya kan 10.000, kalikan 90%, 9.000. Oke, nah bagaimana tekniknya untuk mencari investment in S 213.750? Berarti ini kita tambahkan semua debit. 25 tambah 35 tambah 200 dikurangkan 12.500 baru dikalikan 90%. Setelah itu baru dikurangkan dengan 9.000. Kenapa? Karena 9.000 ini sudah kita kalikan 90%. Ya, untuk mencari NCI equity-nya berarti total debit dan kreditnya. Nah, untuk NCI expand-nya, karena kita menggunakan sales expand method, NCI expand-nya merupakan yang post acquisition. Yang post acquisition berapa? Yaitu 37.500.
dikalikan 10%, dapat 3750. Untuk dividen, itu full year, 25.000 dikalikan 10%, 2.500. Dan NCI equity-nya 1.250. Nah, kita lihat di kertas kerja konsolidasinya. Tidak ada akun pre-acquisition income. Ya, di sini hanya adjust, sales, dan COGS, berikut expand-nya. Oke, kalau Anda lihat di sini, NC expense-nya juga totalnya 26.000, sama dengan pre-acquisition income method, ya. Walaupun komponennya berbeda. Kalau di sini 24 ditambah 1.000 sekian, dapat 26.000. Tadi kalau pre-acquisition income, 23 dan 2.000. Secara total sama 26.000. Nah, itulah materi yang pertama, interim acquisition. Yang kedua, yaitu step by step acquisition. Akuisisi bertahap. Nah, kita mengacu kepada PSAK 22, kombinasi bisnis, ya, di mana sebelumnya sudah kita pelajari, katakanlah, ilustrasi ada kepemilikan P terhadap kepemilikan investor, ya, sebesar 10%. Berarti kita menggunakan cost method karena kita tunduk pada PSAK 71, instrumen keuangan. Kemudian dibeli lagi oleh investor sebesar 15%. Nah, contoh ya, berarti total kepemilikan sudah 25%. Nah, berarti tunduk pada PSAK 15, investasi asosiasi, yaitu menggunakan metode ekuitas. Tadinya nggak ada pengaruh, sekarang ada pengaruh signifikan. Nah, berarti kita menggunakan retrospektif. Nah, di sini kita fokus bagaimana tadinya nggak ada pengaruh dan ada pengaruh signifikan sehingga kemudian ada kendali atau pengendalian atau ada kontrol. Berarti kan sudah terjadi hubungan induk dan anak. Ya. Bagaimana perlakuan akuntansinya? Pada saat kendali diperoleh, pemilik saham harus mengukur ulang kepemilikan atau investasi sebelumnya pada nilai wajar dan mengakui gain atau loss di laporan laba rugi. Ya, ingat saat kendali diperoleh, investasi sebelumnya harus diukur ulang pada fair value dan mengakui gain or loss di dalam laporan laba rugi. Nah, yang perlu diingat lagi, sekali kendali diperoleh, ya, sekali kendali diperoleh, semua kenaikan atau penurunan kepemilikan berikutnya diperlakukan sebagai transaksi antar pemegang saham dan dilaporkan dalam ekuitas. Tidak ada goodwill atau no excess dalam kenaikan persentase kepemilikan saham dan tidak ada laba rugi dari penurunan persentase kepemilikan saham. Oke, artinya apa? Sebelum kendali diperoleh, investasi saham diperlakukan sesuai dengan standar yang relevan. Pada saat kendali diperoleh, nilai wajar aset dan liabilitas entitas yang diperoleh termasuk goodwill diukur. Ya, berarti ketika kendali diperoleh, goodwill juga diukur. Penyesuaian yang timbul atas aset dan liabilitas sebelumnya diakui sebagai laba atau rugi. Perolehan kembali memicu terjadinya pengukuran ulang. Sebagai ilustrasi, 1 Januari 2016, X membeli 50% saham Y senilai 120.000. Sebelumnya, X sudah mempunyai 20% saham Y yang dibelinya seharga 40.000. Oke, sebelumnya si X ini sudah membeli 20%, 40.000. Sekarang 1 Januari 2016 beli lagi, kan bertahap ya, 50%. Artinya per 1 Januari 2016 si X sudah memiliki kontrol. Kenapa? Karena sudah di atas 50%, yaitu 70%. Artinya, investasi sebelumnya yang 40.000, yang 20% harus diukur ulang based on fair value. Dan kenaikan atau penurunan diakui sebagai gain atau loss di laporan laba rugi. Ternyata 40.000 investasi sebelumnya
per 1 Januari 2016 nilainya 48.000. Dalam artian ada kenaikan nilai saham 8.000. Nah, 8.000 itu kita akui sebagai gain dan dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. Oke? Nah, di soal ini 1 Januari 2016 juga diinformasikan fair value NCI-nya, yaitu 80.000. Artinya apa? Jika sudah diketahui fair value NCI, berarti kita nggak perlu implied value, tidak perlu men-100%-kannya. Oke? Nah, saat kendali diperolehkan 1 Januari 2016, maka kita perlu menghitung adanya goodwill, ya, saat kendali diperoleh. Pembelian 1 Januari 2016 120.000. Investasi sebelumnya yang diukur pada nilai wajar yaitu 48.000. Total 168. Ditambahkan punya NCI yaitu 80. Nah, total nilai saham CS itu 248. Ya, ini kita nggak perlu implied value ya, karena sini ada NCI-nya. Nah, berapa equity S-nya? Yaitu 220.000. Ya, sudah disebutkan di sini net asset atau fair value net asset CS 220. Sehingga ada goodwill sebesar 28.000. Bagaimana jurnal yang dibuat oleh si P? Berarti pada per 1 Januari 2016 investment pada kas 120, invest pada gain sebesar 8.000. Atau kita gabung investment in Y 128, tadi kas 120, dan gain on increase in value of share 8.000. Total investment kita ya si P per 1 Januari berarti kan 120.000 ditambah dengan 48, 168.000. Nah, bagaimana kalau kasus ini informasi fair value NCI-nya tidak dikasih tahu? Berarti kita pakai implied value. Ya, 120.000 ya dibeli. Investasi sebelumnya 48, dapat 168.000. Nah, 168.000 ini kan 70%. Ya, maka dibagi 70%, 100%-nya 240.000. Nah, fair value net asset S 220 sehingga goodwill-nya menjadi 20.000. Contoh kasus kedua, P memiliki 90% saham S melalui serangkaian pembelian saham mulai dari 1 April 2016 sampai dengan 1 Oktober 2016. Data mengenai pembelian saham adalah sebagai berikut. Nah, ada 3 kali pembelian, dimulai 1 April 5% dengan kos 7.000, 1 Juli 5% dengan kos 8.000, 1 Oktober 80% dengan kos 210.000. Kalau kita amati 1 April dan 1 Juli itu masing-masing 5%. Ya, secara total kan masih 10%. Artinya kita menggunakan cost method. Kita melakukan pencatatan akuntansi sesuai dengan standar yang relevan, yaitu PSAK 71 ya, menggunakan cost method. Namun per 1 Oktober kita sudah beli 80%, secara total sudah 90%. Artinya per 1 Oktober sudah ada kendali atau kontrol. Ketika kendali diperoleh, ya berarti si P sudah wajib membuat laporan konsolidasi. Selain itu, mengukur ulang investasi sebelumnya, ya, dan mengakui gain atau loss investasi sebelumnya di laporan laba rugi dan mengukur goodwill juga. Nah, kita perhatikan per 1 Oktober kita cari dulu excess-nya atau goodwill-nya dengan cara 210.000 dibagi 80% dapat 262.500. 262.500.
Nah, equity S-nya 220 sehingga dapat goodwill-nya 42.500. Dari mana equity S 220 per tanggal 1 Oktober ini? Nah, kita belinya interim ya, 1 Oktober. Berarti equity-nya juga per 1 Oktober. Nah, coba kita lihat, dari mana sih angka 220 di kertas kerja? Nah, ini kertas kerjanya. Di sini ada net income selama setahun, yaitu 40.000. Nah, net income dari 1 Januari sampai 1 Oktober berarti kan 9 bulan. 9 per 12. Dikalikan 40.000 yaitu 30.000. Ya, 30.000 berarti net income sampai 1 Oktober. RE awalnya berapa? Yaitu 90.000. 90.000 ditambah capital stock 100.000, 190.000. Ditambah net income sampai 1 Oktober 30.000 yaitu 220. Nah, inilah 220 equity S-nya. Oke, dapat goodwill 42.500. Sekarang kita cari berapa sih nilai wajar investasi sebelumnya yang 10% ini per tanggal 1 Oktober. Oke, cara mencarinya dari 10 per 80 dikali 210. Kenapa 10 per 80? Karena ini 10% ya, per 80 waktu kendalinya. Dikalikan 210.000. Dikurangkan dengan total cost-nya, yaitu 15.000. Dapat 11.250. Atau bisa juga dengan cara 262.500 dikalikan 10%, dapat 26.250 dikurangkan dengan 15.000. Dapat 11.250. Jadi inilah kenaikan nilai saham yang 15.000 ini. Kita jurnal, invest pada kas sebesar 210, kemudian invest pada gain 11.250. Nah, begini kertas kerjanya. Ya. Nah, untuk kertas kerja ini ya, berarti kan ada jurnal penyesuaian dan eliminasi. Nah, kita menggunakan cara sales expense method. Boleh ya? Kalau kita menggunakan cara sales expense method, berarti sini tidak ada pre-acquisition income-nya. Ya. Sales 150, ini sales yang pre. Ya, yang pre ini kan 9 bulan atau 3/4-nya 112, RE-nya 90, capital stock-nya 100, ya, ini RE awal ya, 90, ini capital stock-nya 100, goodwill 42, COGS-nya 110 kalikan 3/4 yang pre 82.500, nah investment in S-nya dapat 236.250. Ya, dari mana? Tambahkan semua debit, dikurangkan COGS, dikalikan dengan 90%. Ya, untuk NC equity tinggal selisihnya saja. Nah, karena kita menggunakan sell expense method, untuk NC expense-nya berarti post acquisition. Yang post acquisition berapa? Dari 40.000 ini kan 3 bulan, 1 Oktober sampai 31 Desember. Atau 1/4-nya, yaitu 10.000. 10.000 dikalikan dengan 10%, yaitu 1.000. Kebetulan kasus ini tidak ada dividennya. Ya. Nah, kalau kita menggunakan equity method, ya berarti di sini ada income from S, yaitu sebesar 9.000. Ya, ingat di sini ada muncul akun gain on increase in value of stock-nya atau of share-nya 11.250 diakui dalam laporan laba rugi. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, changes in ownership, perubahan kepemilikan. Nah, perubahan kepemilikan itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa penjualan, pembelian, penerbitan saham. Ya, lebih jelasnya seperti ini. Persentase kepemilikan saham dapat berubah antara lain dengan terjadinya penjualan atau pembelian saham anak perusahaan. Penerbitan saham baru oleh anak perusahaan, tetapi ini tidak memanfaatkan preemptive right-nya atau disebut dengan deemed disposal. Atau pembelian saham trisuri
oleh anak perusahaan. Ya, itu beberapa jenis yang menyebabkan terjadinya perubahan kepemilikan. Lalu, kenapa kalau ada perubahan persentase kepemilikan? Ya, perubahan tersebut dapat mengakibatkan hilangnya kendali dan pengaruhnya akan diakui dan perusahaan induk sebagai laba atau rugi pelepasan saham. Perubahan yang tidak mengakibatkan hilangnya kendali akan dicatat sebagai transaksi ekuitas. Artinya apa? Ketika terjadi perubahan kepemilikan, yang pertama, hilang kendali. Contoh, awalnya 60%, kemudian yang menjadi 40%. Berarti udah hilang kendali. Seinduk menghentikan konsolidasi dan mengakuinya sebagai gain atau loss sebagai pelepasan saham. Kasus kedua, tidak hilang kendali. Contoh, awalnya 60%, kemudian menjadi 55% atau menjadi 70%. Kendalinya masih ada. Sehingga tidak boleh diakui sebagai gain atau loss, namun dijadikan atau transaksi ekuitas. Ya, nanti di-adjust ke additional paid in capital atau EPI. Sebagai ilustrasi seperti ini. Kita mulai dari penjualan kepemilikan saham, ya. Penjualan kepemilikan saham ini bisa mengakibatkan dua. Yang pertama, hilang kendali, dan yang kedua, tidak hilang kendali. Kalau hilang kendali, ingat konsepnya diakui sebagai gain atau loss di laporan laba rugi. Ya, kalau tidak hilang kendali merupakan transaksi ekuitas, no gain no loss, tapi masuk ke adjust EBIT. Oke, kita masuk dulu yang hilang kendali. 1 Januari 2015, P memiliki 9.000 lembar saham, 90% S yang diperoleh dengan harga 25 per lembar. Berarti 100%-nya berapa yang beredar saham Sisinta? Yaitu 10.000, ya kan? 9.000 bagi 90%. Berarti yang beredar 10.000 dimiliki oleh si P 9.000 atau equal 90%. Sinta, si S memperoleh net income tahun 2015 sebesar 60.000 dan tidak membagikan dividen. 1 Januari 2016, P menjual 6.000 lembar saham S dengan harga $30 per lembar. Oke. 1 Januari tahun berikutnya, si P menjual 6.000 lembar dari 9.000, berarti kan sisa 3.000, ya. Bagaimana jurnal yang dibuat oleh P untuk mencatat transaksi penjualan ini? Oke, berarti ini kita menjual. Yang perlu kita perhatikan berapa sih investasi kita di P, ya. Investasi kita di S, ya. Kita lihat dulu ekuitas S. Ekuitas S, ya. Sebuah ekuitas S, kita lihat dulu awalnya 9.000, kita jual 6.000. Berarti kan sisa 3.000 atau 30%-nya. Awalnya 90%, ada kendali. Kemudian dijual berarti 30%. Berarti hilang kendali, ya, hilang kendali. Berarti kita akui gain atau loss di laporan laba ruginya. Ya. Nah, sini kita perhatikan cara mencari laba rugi penjualan saham, carrying value Sinta atau ini equity si Sinta, ya. Berapa? 250 ditambah 60, 310. Dari mana 250? Yaitu 9.000 dikalikan 25, 225. Nah, itu masih 90%. 100%-nya berapa? 225 dibagi 90% dapat 250. Karena si Sinta dapat ekuitas, berarti kan menambah ekuitas. Ditambah 60 menjadi 310. Ini 100%-nya. Ya. Oke, sekarang tadi dijual 6.000. Ya, berarti fair value consideration received, ya, atau kas yang kita terima berapa? Nilai imbal yang kita terima, yaitu 180. Kita jual 6.000 kali 30. Sedangkan 3.000-nya masih sisa, atau fair value retain share-nya. 3.000 kali 30. Nah, 30 ini bisa berubah, bisa saja, ini kebetulan sama ya informasinya.
Bisa saja ini 35 atau nilai wajarnya yang disebutkan di kasus ini. Kebetulan ini sama 30. 3.000 kali 30, yaitu 90.000. Ya, ini kas yang diterima 150, ini saham yang masih tersisa ya, 90.000. Kemudian carrying value former NCI. Nah, untuk NCI-nya berapa? Tadi kan 30.000 dikalikan dengan 10%, 31.000. Kita totalkan 3 item ini menjadi 301.000. Nah, sehingga kita dapat loss atas penjualan saham ini yaitu sebesar 9.000. Ya, pelepasan saham 9.000. Nah, ingat 9.000 ini kita bagi, ada yang realized dan ada yang unrealized. Yang dikatakan realized berarti kan yang benar-benar sudah terjual, yaitu sebesar 6.000. Yang unrealized berarti yang 3.000-nya. Oke, kita jurnal. Jurnal dasarnya ketika kita menjual, berarti kan cash pada investment. Ya, cash pada investment. Jurnal dasar penjualan. Cash-nya berapa? Yaitu sebesar 180.000 ini. 6.000 kali 30. Karena loss berarti di debit, ya. Ini bukan epic karena hilang kendali. Berarti kita akui dia loss. Yang realize 6.000 lembar plus 9.000 lembar dikalikan loss 9.000. Dapat 6.000. Yang unrealized 3.000 per 9.000 kalikan 9.000 dapat 3.000. Dan kreditnya investment in S189. Nah, sekarang berapa sih investment in S kita? Sampai penjualan ini, yaitu awalnya kan 210.000. Awalnya 225. 9.000 kali 25. Ya. Ditambah net income-nya 60.000 dikali 90%, 54.000. Dikurangkan dengan 189, yaitu 90.000. Nah, kalau kita menggunakan metode cost, karena ini 1 Januari 2016 ya kita jualnya, berarti kan di 2015 ada investasi yang belum kita catat, atau kita melakukan catch-up adjustment. Invest pada RE, 90% kali 60.000, yaitu 54.000. Investmentnya akan menunjukkan angka 90.000. Ini hilang kendali. Bagaimana kalau tidak mengakibatkan hilang kendali? Seperti ini. 1 Januari 2016, P membeli 70% saham S senilai 720 juta. Secara kas, nilai wajar aset neto S yang dapat diidentifikasi adalah 960. Berarti ini fair value net aset S 960. Ya. Nilai wajar dari NCI 420. Nah, sudah diinformasikan berapa fair value NCI-nya. Berarti 720 ini nggak perlu kita 100%-kan. Ya. Sekarang kita cari dulu berapa goodwill-nya. Yaitu 100% berarti kan 720 ditambah NCI 180 ditambah NCI 420 ya. Dikurangkan sama fair value asset S 960. Dapat goodwill sebesar 180. Ingat, goodwill tidak diamortisasi. 31 Desember 2016, si P menjual 10% saham S ke NCI. Nah, P menjual 10%, awalnya 70%, dijual 10%, berarti sisa 60%. Kendali masih ada, berarti masih membuat konsolidasi. Tidak boleh mengakui gain atau loss di laporan laba rugi, tapi dia masuk ke transaksi ekuitas, yaitu mengadjust EBIT-nya. Ya, oke, kita jual 10% dengan harga berapa? Berarti kita dapat kas 130. Yang perlu kita cari berapa nilai buku yang kita jual 10% itu. Ya, oke. Tadi di sini nilai tercatat aset neto pada saat itu 1 miliar 70 juta. Nah, ini nilai tercatat aset neto ya di akhir tahun atau di akhir atau pada saat penjualan. Kalau kita lihat equity S akhir 1 miliar 70 juta. Ekuitas awalnya 960. Berarti ada kenaikan dong 110. Ya, ada kenaikan 110. Nah, tapi di sini kita lihat ya, nilai bukunya berapa sih yang kita jual 10%?
Nilai buku berarti cara mencarinya ekuitas akhir CS 1.070.000.000 ya, ditambahkan dengan unamortized excess yaitu goodwill 180. Jadi 1.070.000.000 ditambah 180 dikalikan 10% dapat 125 juta. Nah, ini nilai buku yang 10% atau investasi kita yang kejual, yang berkurang. Nah, kas yang kita terima berapa? Kita jual 10%, yaitu 130. Nilai buku 125, kita dapatkan 130. Berarti kita dapat laba sebesar 5 juta. Tapi nggak boleh kita akui laba rugi, karena kendali masih ada. Kita hanya mengadjust EPIK-nya. Karena laba, masukkan dia di kredit. Ya, EPIK. Ingat, jurnal penjualan dasarnya cash pada investment. Cash-nya 130, investment kita yang berkurang 125, dan EPIK-nya 5. Oke? Nah, kasus berikutnya, bagaimana kalau nggak diketahui NCI-nya? Ya, kalau nggak diketahui NCI-nya, berarti kan kita 100% kan, ya, 100% kan. Katakanlah 70% 700.000. Berarti kalau kita 100% kan 1M, ya, 1M dikurangkan 960 ekuitasi S dapat goodwill sebesar 40, ya, ngaruhnya ke goodwill. Nah, diinformasikan dijual 10%, kasnya 130. Nah, ekuitas akhir CS berapa? 1.070.000.000 ditambah unamortized excess-nya. Unamortized excess-nya hanya goodwill aja, yaitu 40. Dikalikan 10%, dapat 111 juta. Dari 111 juta book value, kita menjualnya dengan harga 130. Berarti kita laba 19. Karena kendali masih diperoleh, berarti dia masuk ke EPIK. Ya, cash 130 debit, kredit investment in S 111 kredit, dan kredit EPIK 19 juta. Nah, itu penjualan ya. Hilang kendali dan kendali masih ada. Sekarang masuk kita ke pembelian. Pembelian yang tidak mempengaruhi kendali. Artinya ketika membeli, kendali kita masih ada. Ya, artinya transaksi ekuitas masuk ke EPIK. Sebagai contoh, 1 Januari 2016, P membeli 70% saham S senilai 720.000 secara kas. Nilai wajar dari aset neto S yang dapat diidentifikasi 960. Nah, ini net asetnya ya atau equity-nya. Kemudian diinformasikan fair value dari NCI 420, berarti nggak perlu kita imply ya. Dari transaksi ini timbul goodwill. Nah, bagaimana cara mencarinya? 720 ditambah 420 sudah 100%, dikurangkan dengan 960 equity S-nya. Sehingga dapat goodwill 180.000. Nah, akhir tahun, si P membeli lagi 10% saham S dari NCI. Nah, kita beli ya, bukan menjual. Ingat, kalau beli berarti jurnal dasarnya invest pada kas. Ya. Kita beli 10% dari NCI. Tadi kepemilikan NCI berapa? 30% kan? Nah, dari 30% kepemilikan NCI, kita beli 10%. Berarti kas yang kita serahkan berapa? 170.000. Nilai tercatat aset neto pada saat itu 1.070.000. Bagaimana P memperlakukan tambahan perolehan kepemilikan saham yang 10% tersebut? Nah, jadi ketika kita beli ke NCI, kita fokus ke equity-nya si NCI. Ya, equity-nya si NCI. Tadi equity si S berapa awalnya? 960. Di akhir berapa? 1.070. Artinya ada kenaikan 110 kan equity CS. Kalau equity S naik, berarti naik juga dong punya si NCI. Naiknya berapa? 110.000 ya dikalikan dengan 30%. 33.000 ya. Nah, kita lihat saldo NCI 1 Januari 2016 kan 420. Sudah diinformasikan di soal ya. Ditambah kenaikan 110.000 kali 30%, 33. Dapat 453. Nah, ini equity NCI ya pada saat penjualan. Ya. Dari 453 ini kan nilainya kan 30% ya. Nah, dari 453 ini dibeli 10%. Dari 30% ini.
berarti 10/30 ya. 10/30 kali 453 dapat 151. Nah, inilah investasi yang dilepas oleh CNCI, yaitu nilai bukunya 151. Dari 151 kita beli berapa? 170. Berarti kan kita belinya lebih mahal. Berarti kita rugi sebesar 19.000. Ya, kita jurnal, ingat jurnal pembelian, invest pada kas. Kas yang keluar 170. Investment yang kita peroleh yang dilepas oleh CNCI yaitu 151. Karena rugi ya, karena ini kendali masih diperoleh, berarti masuk ke EPIK 19.000. Nah, bagaimana kalau kasusnya nggak ada informasi fair value NCI-nya? Berarti perlu kita implied yang 700 ini. Dapat 1 juta, ya kan? 1 juta dikalikan 30% berarti saldo awal NCI-nya yaitu 300.000. Nah, ya. Kemudian ada kenaikan equity S juga berpengaruh ke NCI, yaitu 110.000 kalikan 30%, dapat 33. Nah, inilah equity NCI ya per tanggal per tanggal waktu mau kita jual, yaitu 333.000. Ini sebesar 30%. Kita beli 10% dari 33 ini. Dapatnya nilai bukunya 111.000 yang kita peroleh atau yang dilepas oleh si NCI. Dari nilai buku 111.000 ini, kita mengeluarkan kas berapa? 120.000. Artinya kita beli mahal, ya. Ada rugi sebesar 9.000. Ya. Jurnalnya invest pada kas, investnya 111, kasnya 120, dan ada loss, EPIK di debit 9. Oke. Masuk kita ke bagian ketiga, yaitu dim disposal. Ya. Apa yang dimaksud dengan dim disposal? Yaitu hilangnya kendali induk perusahaan atas anak perusahaan yang terjadi karena anak perusahaan menjual lagi sahamnya ke pihak luar. Si induk tidak memanfaatkan preemptive right-nya ketika anak perusahaan menerbitkan sahamnya. Atau pemegang surat berharga anak perusahaan ada yang mengexercise stock warrant atau stock option-nya sehingga persentase kepemilikan si induk berkurang. Nah, artinya begini, sangat lazim, sangat memungkinkan ya, walaupun si induk sudah memiliki kontrol terhadap si anak masih katakanlah melakukan ekspansi perusahaan ya. Berarti kan butuh pendanaan. Salah satu pendanaan ya, berarti kan melakukan penerbitan saham. Nah, ketika si anak melakukan penerbitan saham ini, pastinya sudah ditawarkan kepada exit investor atau investor yang sudah ada. Ditawarkan, ternyata ya si induk ini tidak memanfaatkan haknya untuk membeli terlebih dahulu ya tambahan saham oleh si S ini. Inilah kita sebut dengan dim disposal ya, tidak memanfaatkan preemptive right-nya. Dampaknya bagaimana? Tadinya katakanlah saham si induk terhadap S itu 70% ya, ada tambahan saham baru sehingga persentase kepemilikan si induk akan tergerus, akan berkurang. Ya, sehingga bisa saja menjadi tadinya ada kontrol, sekarang nggak ada kontrol. Nah, sebagai contoh seperti ini. P memiliki 600.000 lembar dari 1 juta lembar saham S. Kepemilikan P 60%, ya. Berarti awalnya 600. Outstanding stock ya yang beredar 1 juta lembar, ya. 60% kepemilikan si P. Nilai tercatat net asset S 120.000. Nah, ini equity S ya, bukan angka investment in S-nya. Ya, ini equity S-nya 120.000. Dan goodwill-nya 15.000. Nah, ini goodwill sebesar yang 60%. Ya, bukan goodwill yang 100%. Kalau goodwill 100% berarti ini 25.000. S menerbitkan 500.000 lembar saham kepada investor baru senilai 80.000 atau 1/3 kepemilikan. Akibatnya kepemilikan P sekarang menjadi 6/15 atau 40%. Yang tadinya 60%. Nah, coba kita amati. Karena si S menerbitkan saham baru 500.000, berarti kan yang beredar sekarang bukan 1 juta lagi, tetapi 1 juta ditambah 500.000, yaitu 1.500.000. Itu yang beredar. Sedangkan kepemilikan P tetap 600.000. Kalau kita hitung persentasenya,
600.000 per 1.500.000 yaitu 40%. Dalam artian si P hilang kendali. Ya, si P hilang kendali dan tidak membuat laporan konsolidasi ya ketika kendalinya sudah hilang. Nah, sekarang kita lihat ya, ini laba atau loss dari dim disposal. Kita bandingkan kepemilikan P di S sebelum dan setelah si S menerbitkan saham. Oke, kepemilikan P di S sebelum S menerbitkan saham berapa? Ya, tadi kan equity S-nya 120.000 ya. 120.000. Investment in S-nya berapa? Berarti kan 120.000 dikalikan 60%. 72.000. Ditambah goodwill unamortized excess-nya yaitu 15.000. Ingat, goodwill ini sudah 60%, ya. Yaitu sekarang menjadi 87.000. Kemudian setelah S menerbitkan saham, kepemilikan P di S berapa? Berarti kan sekarang equity S-nya berubah dari 120 ditambah dengan 80.000. Ya, 200.000 dikalikan 40% ditambah proporsional untuk goodwill ini yang 60%, yaitu 40/60. Nah, kepemilikan PDS setelah 90, kepemilikan PD sebelum 87. Jadi ada laba dim disposal 3.000. Karena kendalinya hilang, berarti akui gain atau loss ya. Invest pada gain sebesar 3.000. Oke. Sekarang masuk kita perubahan kepemilikan P karena S menerbitkan tambahan saham yang tidak mengakibatkan hilangnya kendali, ya. Nah, tadi kan hilang kendali, sekarang tidak hilang kendali. Sebenarnya ketika S menerbitkan saham tambahan bisa saja ada 3 kemungkinan. Yang pertama dibeli oleh si P seluruhnya, kemudian dibeli oleh S seluruhnya atau dibeli prorata oleh P dan S, ya. Nah, kita masuk dulu yang pertama, tambahan saham dibeli semua oleh P. Katakanlah, 1 Januari 2015, P membeli 14.000 lembar saham S 70%, part 10 senilai 210.000. Berarti kan 100% saham yang beredar punya si S sebesar 20.000. 14.000 dibagi 70%. Ingat ya, 20.000 yang beredar. Ekuitas S saat itu terdiri dari common stock 200.000 dan EPIC 30.000 dan RE-nya 50.000. Kelebihan cost atas fair value ekuitas S dialokasikan ke tanah. Oke, kita cari dulu excess value-nya. Implied value karena nggak ada NCI ya, berarti 210.000 dibagi 70%, 300.000. Ekuitas S ini masih book value-nya 280 sehingga excess-nya 20.000 ke tanah. Tanah tidak diamortisasi. Ternyata selama 2015 si S melaporkan net income sebesar 70.000. Bagian P yaitu 70%, yaitu 49.000. Di buku P akan mencatat invest pada income 49.000. Nah, saldo investment in S oleh si P pada akhir tahun yaitu menjadi 259.000. Dari mana 259? Awalnya 210, kemudian ditambah income 49 menjadi 259. Di tahun berikutnya 1 Januari 2016 ternyata si S menerbitkan tambahan saham dan dibeli oleh P seluruhnya yaitu 4.000 dengan harga 22. Maka di jurnal oleh si P invest pada kas 88.000. Artinya ekuitas si S juga bertambah 88 ya. Tadi kan 300 ditambah dengan 70 ditambah dengan 88 itu ekuitas si S ya per 1 Januari 2016. Nah, dampaknya bagaimana setelah si P membeli 4.000 lembar saham tambahan si S ini? Nah, kita bisa menghitungnya penambahan atau pengurangan EPIC-nya. Bukan gain atau loss-nya ya. Kenapa? Karena kendalinya tidak hilang. Kalau kita lihat ketika si P 14.000 lembar saham, 70%, ya, masih 70%. Ketika si P membeli 4.000 lagi, berarti kan sudah 18.000. Sedangkan lembar saham yang beredar 20.000 tambah 4.000, 24.000. Sehingga persentase kepemilikan P terhadap S 18.000 dibagi 24.000, yaitu 75%.
Nah, sekarang kita lihat penambahan atau pengurangan ekuitasnya. Kepemilikan P sebelum penambahan saham, yaitu 70%, yaitu kan 259 ya, pada 1 Januari 2016, 259. Sekarang setelah penambahan saham 75%, equity S-nya berapa? 300 ditambah net income 70 ditambah 88 dikalikan 75%, 343.500. Kita selisihkan untuk mencari book value-nya 84.500. Nah, 84.500 tadi kita beli dengan harga berapa? 88. Ya. Book value 84, kita beli 88. Artinya ya ada penurunan ekuitas 3.500 atau loss, tapi masuk ke adjust EPIC-nya, yaitu di debit. EPIC pada invest 3.500. Kasus berikutnya, bagaimana tambahan saham dibeli semua oleh NCI. Ya, kalau dibeli oleh NCI berarti kan lembar saham yang dimiliki oleh si P tetap 4.000, tapi kan lembar saham yang beredar sudah 24.000 ya. Berarti kita cari sini 14.000 ya. 14.000 dibagi 24.000 persentase kepemilikan P terhadap S yaitu 58,33%. Artinya masih over 50% ya. Dan masih ada kendali. Nah, kita lihat increase atau decrease in equity-nya. Sebelum tambahan saham 70%, 259. Setelah NCI membeli saham, berarti 300 tambah 70 tambah 88 dikalikan 58,33%, 267. Sehingga ada kenaikan ya ekuitas 8.167. Berarti laba, tapi ini ke EPIC ya, invest pada EPIC 8.167. Oke. Oke, yang terakhir kita masuk ke saham Trisuri. Nah, saham Trisuri sudah common ya bagi Anda bahwa saham yang dibeli kembali ya, sudah beredar, dibeli kembali. Perolehan saham Trisuri dari NCI oleh anak perusahaan akan menyebabkan penurunan ekuitas anak dan penurunan saham anak yang beredar ya. Ketika anak membeli saham NCI ya, pastinya yang beredar berkurang, ekuitas anak juga berkurang. Tapi dampak lainnya persentase kepemilikan induk akan meningkat. Ya, bila perolehan saham Trisuri tersebut dilakukan pada nilai tercatatnya atau book value, maka tidak ada perubahan dalam bagian induk atas ekuitas anak, meskipun persentase kepemilikan induknya mengalami kenaikan. Bila perolehan saham Trisuri tersebut dilakukan pada nilai di atas atau di bawah nilai tercatatnya, maka bagian induk atas ekuitas anak akan mengalami penurunan atau kenaikan dan persentase kepemilikan induknya mengalami kenaikan. Hal ini akan mengharuskan induk untuk membuat jurnal penyesuaian atas akun investasinya. Ya, jadi kita membuat adjustment, penurunan dan kenaikan ekuitas tergantung si anak memperoleh saham Trisuri tersebut apakah sama dengan nilai bukunya atau bisa di atas atau di bawahnya. Sebagai ilustrasi sebagai berikut. Per 31 Desember 2015, S yang sahamnya dimiliki 80% oleh P mempunyai 10.000 lembar saham yang beredar. Pada 1 Januari 2016, S membeli kembali sahamnya sebanyak 400 lembar dari NCI. Pengaruh dari pembelian saham Trisuri ini tampak sebagai berikut. Nah, kita analisis, sebelumnya si P ini memiliki kepemilikan di P 80% atau 8.000-nya dari 10.000, ya kan? Si S kan beredar 10.000. Kemudian 1 Januari 2016, si S membeli saham NCI, yaitu 400 lembar. Kalau dibeli berarti kan yang beredar sekarang bukan 10.000 lagi ya, tapi 10.000 dikurangi 400, yaitu 9.600. Dampaknya bagaimana? Persentase kepemilikan si P ini bukan 80% lagi, tapi 8.000 dibagi 9.600, yaitu 83%. Ya, atau 5/6. Nah, sekarang kita analisis. Ini sebelum pembelian Trisuri, ini setelah pembelian Trisuri dengan harga 20, ini dengan harga 30, dengan harga 15. Nah, kita cari dulu berapa sih book value-nya? Diketahui capital stock dengan part 10, 100.000.
RE-nya 100.000, berarti kan equity S 200.000, yang beredar 10.000, berarti kan book value-nya per lembar yaitu 20. Ya. Nah, ini sebelum trisuri, kepemilikan P atas equity S yaitu 160. 80% kalikan 200.000. Nah, ketika si S membeli saham trisuri dengan harga nilai buku 20, ya. Nah, coba kita analisis, awalnya kan ekuitas 200, trisuri 8.000. Dari mana? 400 kali 20, 8.000 mengurangi ekuitas S 192. Nah, sekarang persentase kepemilikan P sudah 5/6 atau 83%. Bagian P atas ekuitas S yaitu tetap 160.000 ya, 5/6 kali 192.000. Jadi ini nggak ada adjustment ketika si S membeli saham trisuri at book value. Ketika si S membelinya di atas nilai buku saham trisuri, kita perhatikan ekuitas awalnya 200, dibeli 30, dibeli dengan harga 30 yang 400 lembar. Berarti kan 12.000 berkurang. Ekuitas S 188, kepemilikan P kan 83%. Nah, bagian P sekarang 156. Awalnya 160, sekarang 156, berarti kan ada penurunan ekuitas, kita adjust ya, loss, tapi dia transaksi ekuitas, masukkan ke EPIC. EPIC pada investment 3.333. 160 dikurangi 156. Ketika si S memperoleh saham trisuri di bawah cost, di bawah nilai bukunya, yaitu 15, katakanlah ekuitas awalnya 300, kemudian dikurangi 6.000, dari mana 400 kali 15, 6.000, ekuitas sekarang 194, bagian P yaitu 83%-nya 161. Berarti ada kenaikan dari 160 ke 161. Berarti gain, tapi transaksi ekuitas masukkan ke EPIC. Ya, selisihnya berarti invest pada EPIC 1.667. Demikian teori dari changes in ownership interest. Terima kasih.